Halo, selamat malam KBCSI dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, aku ingin bahas 4 hal yang saat ini masih dalam draft rancangan Undang-Undang Dasar untuk nanti didorong sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ya, terkait yang mengatur tentang masalah perkoperasian. Jadi selama 10 tahun kebelakang ini, berkaca dari kasus investasi yang melibatkan koperasi Langit Biru, koperasi Sejahtera Bersama, koperasi CSI, terus koperasi yang terbaru itu Indosuria. Jadi ada empat hal yang mungkin nanti akan ada yang baru, yang mungkin di undang-undang sebelumnya itu nggak ada, teman-teman sekalian. Yang pertama itu nanti adalah masalah lembaga pengawas independen. Jadi lembaga pengawas independen ini yang nanti fungsinya untuk mengawasi kegiatan koperasi tersebut ya. Jadi nanti kalau terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian, maka si pengawas koperasi ini juga ikut bertanggung jawab seperti itu. Harapannya nanti ke depannya itu lembaga pengawas ini ya tidak dari satu instansi saja, tapi dari gabungan instansi yang lainnya, mulai dari kepolisian, terus OJK dan lain-lainnya ya. Jadi dan juga tentunya dari koperasi itu sendiri, dari dinas perkoperasian itu untuk lembaga pengawasnya. Jadi jangan sampai kasus yang dialami CSI ya. CSI itu kan ada PT dan koperasi. Jadi ketika OJK mau masuk ke PT-nya itu katanya PT kita itu berada di bawah Kementerian Perdagangan, Kemendak gitu. Jadi tidak ada kewenangan OJK di situ. Ketika OJK mau masuk ke koperasi, kita kan di bawah Kementerian Koperasi, jadi pengawasannya langsung dari koperasi. Jadi OJK tidak bisa masuk di khusus untuk masalah yang CSI ini ya. Terus sehingga akhirnya pada akhir tahun 2016 itu kalau nggak salah itu ya, setelah melalui FGD ya udah akhirnya dihitungkan dengan dakwaan TPPU dan melakukan bank gelap. Yang kedua adalah lembaga penjamin simpanan koperasi. Jadi nanti anggota koperasi yang menyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka. Kalau di koperasi itu simpanan berjangka yang sebenarnya itu mengadopsi dari, kalau di bank tuh namanya deposito ya, karena di koperasi itu ada namanya simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini yang bisa dimodifikasi menjadi simpanan berjangka dan lain sebagainya. Nah, nanti ada lembaga penjaminnya, nanti yang dijamin sampai berapa nilainya kita belum tahu ya, karena masih dalam draft. Terus yang ketiga adalah tentang kepailitan. Ini yang jadi titik. Jadi tidak bisa koperasi itu ujuk-ujuk dinyatakan pailit gitu ya, terus mengalami kerugian. Jadi harus ada benar-benar pihak berwenang yang memeriksa benar sampai dinyatakan si koperasi ini pailit. Pailitnya kenapa? Jadi tidak bisa ya yang selama ini yang sudah berkaca dari 10 tahun ke belakang ini kan, koperasi itu akhirnya minta dipailitkan gitu, sehingga terjadi PKPU. Jadi nggak bisa nanti setelah ini yang berhak untuk menentukan pailit atau enggaknya itu ya mungkin setingkat menteri atau apa gitu. Itu yang ketiga, teman-teman. Yang keempat, nah ini sanksi pidana. Jadi sanksi pidana inilah yang kita harapkan ya, selain si pengurus koperasi nakal ini nanti divonis ya, kita pinginnya vonisnya maksimal ya. Berapapun kerugiannya ya minimal 20 tahun. Jadi biar kapok sekalian, ini minimal 20 tahun. Terus dengan satu lagi itu uang nasabah itu harus dikembalikan yang ini. Terus untuk yang pengawas itu juga dikenai tanggung jawab ya atas kelalaian mereka ya, pengawas. Jadi lembaga pengawas ini nanti juga akan kena imbasnya kalau terjadi kasus-kasus seperti kasus Indosuria kayak gini ya. Dan khusus satu lagi untuk CSI ini. Jadi CSI ini kan semenjak 2016 itu memang tidak ada yang melaporkan ya dari kerugian anggota ya. Nanti setelah mungkin bebas murni baru ada yang melaporkan untuk pasal yang lainnya ya. Oleh sebab itu harapan kita di peraturan terbaru ini bisa mengcover kejadian di masa lalu begitu. Jadi
jangan sampai kejadian yang sudah-sudah itu yang dirugikan mungkin nilainya mencapai triliunan, terus sudah divonis kurang lebih sekian tahun, bebas vonis, seolah-olah hukuman itu sudah menggantikan kewajiban mengembalikan uang anggota. Jadi nggak gitu ya. Jadi mereka itu divonis karena kesalahan mereka menyelenggarakan aktivitas bank gelap, sedangkan tanggung jawab kepada mereka kepada anggota itu ya mengembalikan uang simpanan anggota. Ya. Jadi untuk teman-teman sekalian ya yang saat ini menjadi korban investasi dengan kedok, khususnya kedok koperasi ya, karena koperasi ini adalah lembaga yang boleh menghimpun dana. Ini harus suarakan aspirasi kalian melalui channel ini atau melalui channel yang lainnya itu untuk masalah keempat hal ini ya, khususnya pada sanksi pidana. Jadi jangan hanya sebatas sanksi pidana saja, tapi bagaimana uang yang kita investasikan itu bisa kembali. Ini yang paling penting ya teman-teman. Untuk merealisasikan pembayaran hutang saya, Pak, kapan? Secepatnya. Itulah kesimpulan saya. Kita itu izin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.